Oke. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi judul kita ya, judul apa kita ini adalah sebelum masuk sirah nabawiyah, kisah perjalanan hidup Rasulullah, kita tanya dulu yang maha penting ini ya. Penting enggak nih? Diterima atau enggak diterima, penting enggak? Penting. Tapi enggak semua orang yang ingin diterima amalannya mengetahui syarat. Makanya kita ulang lagi. Kita ulang lagi syarat diterimanya amalan. Ayo. Syarat diterimanya amalan kita oleh Allah Ta'ala. Pertama, ikhlas. Yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah lima ja'a bihi Rasul. Ya. Dengan dalil surah Al-Imran ayat 31 ada, surat Al-Kahfi ada, ayat 110, ya kan? Ayat 104 pun ada. Ya kan? Itu berhubungan berkaitan erat itu. Surah Al-Bayyinah juga ada. Al-Bayyinah ayat berapa itu? Wa ma umiru ayat 3 apa 4 itu? Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Ayat 5 ya. Tidaklah aku perintah kalian semua, wa ma umiru, tidaklah diperintah oleh Allah kalian illa, kecuali ibadah itu mukhlis dalam keadaan ikhlas dia. Ya, mukhlisina lahuddin, untuk Allah semua, ya. Amalan itu, ibadah itu untuk Allah saja, bukan untuk yang lain. Kalau dibagi-bagi enggak mau Allah dibagi. Ya, cinta aja enggak boleh dibagi. Perempuan aja enggak mau dimadu, ya. Apalagi Allah. Untukmu 50, apalagi 30. 50 aja enggak mau. Atau serusak sikitnya enggak boleh. Harusnya utuh katanya. Ya, utuh seutuhnya. Cintamu seutuhnya. Wah, kayak gitu ya. Boleh dibagi-bagi. Untukmu 50, untuk ini untuk 50, enggak bisa. Harus seutuhnya. Itu perempuan bagi Allah. Allah sangat maha cemburu ya. Tahu enggak Allah maha cemburu? Mana dalilnya? Pernah suatu ketika, ini kisah ya. Siapa namanya? Lid? Kisah. Siapa? Seorang sahabat ditanya oleh kawannya. Kemudian Muaz. Ya, Muaz guru antum selalu. Muaz bin Jabal ya. Suatu hari Muaz ini Sa'ad ya, ditanya oleh seorang teman, kalau istrimu digandeng berjalan di jalan, digandeng orang di jalan, bagaimana? Kubunuh dia yang menggandeng-gandeng itu, yang menduakan cintaku. Ya, aku tidak mau diduain seutuhnya untukku, tidak bisa. Beda dengan babi ya. Babi tidak apa-apa sama dia. Itulah watak babi. Kalau orang makan babi kayak gitu juga wataknya. Ya, makanan itu mempengaruhi watak. Lebih bagus lagi kambing atau ayam. Ayam tidak mau dia. Kalau ada laki-laki yang menggandeng, dia dicakai sama si jantan yang lainnya yang merasa kuat, ya kan? Tidak mau. Monyet juga begitu. Tapi kalau babi beda wataknya, tidak apa-apa sama dia. Ya, dia nggak percemburu itu. Makanya orang makan babi sama dengan watak wabi juga, nggak apa-apa. Istrinya digandeng sama orang, ya kan? Diselingkuhi, ya. Apa kata Nabi? Kubunuh dia, kata jawaban tadi ya. Bagaimana kalau istrinya
di jalan kebetulan ada orang menggandeng berjalan sama bunuh. Apa kata Nabi? Kamu herankah kamu ata'jabu li ghiratil Mu'az Sa'ad? Apakah kamu itu heran dengan kecemburuan Sa'ad tadi? Sesungguhnya aku lebih cemburu dari Sa'ad ini. Dan Allah lebih cemburu dari aku. Cemburunya Allah itu di mana? Di pelabraan hukum-hukum Allah itu dilanggar. Wah, cemburu sekali Allah. Apalagi ibadah dibagi-bagi. Had-had aja kalau dilanggar, keharaman-keharaman Allah dilabrak, Allah sangat murka. Makanya itu Minangkabau kalau banyak yang dosa-dosa, udah dihabiskan satu malam. Pokoknya di mana saja. Kalau banyak pelanggaran hukum-hukum Allah, keharaman-keharaman berupa judi, riba, zina, joget, ya kan? Itu mengundang murka Allah. Allah itu maha cemburu. Seperti tadi itulah. Sahabat Rasulullah kalau digandeng istrinya dibunuh. Kalau kita mana bisa gitu? Gak bisa ya? Gak bisa menerapkan kayak gitu ya? Masih segan-segan ya? Segan. Tapi kalau sahabat Rasulullah enggak gitu dia. Dia sangat taat sama Allah Ta'ala. Dia maha menjaga hududullah. Tilka hududullah. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Sungguh dia sudah, siapa saja yang melanggar hukum-hukum Allah, itulah hukum-hukum Allah. Siapa saja yang melanggar, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sungguh dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Masuk neraka itu orang yang melanggar. Jadi kubunuh langsung dia. Maka ditanya oleh Nabi, dikomen oleh Nabi dengan ketegasan Sa'ad tadi. Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az itu kalau tidak salah. Makanya Mu'az masih ingat ya. Sa'ad bin Mu'az bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Herankah kamu dengan Sa'ad bin Mu'az cemburunya seperti itu? Main bunuh aja, ya. Main bunuh ya. Hebat sekali loh. Tapi sekarang kena HAM nanti loh. Ya, HAM tai kucing itu kan. Tai kucing apa tai monyet itu? Tai burung. Silahkan dua-dua tiga-tiganya. Tidak ada kalau sesuatu yang melanggar kehormatan Allah. Kehormatan itu. Kita aja kehormatan kita dilanggar. Misalnya kita punya peraturan tata tertib di suatu instansi atau kantor atau sekolah, ya kan? Punya tata tertib, peraturan tata tertib. Terus ada karyawan baru atau karyawan lama juga terserah, nak buah kita bawahan. Seenaknya aja dia melabrak-labrak aturan main dalam kantor. Apa kita rasanya gimana? Laki-laki kita jadi terusik, ya kan? Kau kira aku pakai cadar ya? Pakai BH atau pakai apa lagi? Pakai rok. Kau kira aku nggak punya burung gitu misalnya kan? Kau kira aku nggak jantan? Nah gitu nanti kan? Kau mau nengok jantan dia? Nah gitu nanti. Seenaknya aja kamu melabrak-labrak aturan di sini ya. Nah, bagaimana kalau aturan Allah Rabbul Alamin? Begitulah. Begitu aku ini lebih cemburu dari Sa'ad bin Mu'az dan Allah maha cemburu, lebih cemburu lagi dariku. Kecemburuan Allah itu terletak pada pelabrakan aturan main, hak-hak Allah. Nah, di situ. Jadi hati-hati dengan hak-hak Allah. Oke. Tadi apa yang dia bilang? Kita bilang tadi syarat diterima. Kita pengen diterima tapi caranya enggak tahu. Ada rumah tapi jalannya enggak bisa, enggak nampak sama kita jalan. Bisa enggak ke rumah tadi? Gitu. Nampak itu rumah, manalah jalannya ya. Sama dengan Ibnu Abbas, nampak enggak dari jalan aspal? Atapnya. Nampaklah dia tempat musi itu nampak. Tapi jalannya mana? Kok atapnya aja nampak biru itu? Kemana ini? Mana jalannya? Dicari-cari rupanya lewat gudang.
Sebelum gudang tempat siapa dah nampak dia. Lewat sedikit dari Sibuan, tukang kayu. Sekarang nggak ada tukang kayu lagi. Dah pensiun dia, kasihan. Dah tua dia. Ya kan? Ibnu Abbas kan berlangganan dengan dia dulu. Perumahan-perumahan sebagian dari dia tuh. Ya, terakhir tuh Pak Niko yang di depan masjid itu Niko namanya. Ya. Nah, dari situ semua kunsen, atap, pintu segala macam ya. Sekarang nggak bisa lagi, dah tua dia. Lewat sedikit dari Buan, dekat lapangan bola itu udah nampak itu, ya, sudah nampak. Tapi jalannya masih jauh lagi, lewat gudang lagi, lewat lagi rumah si Uniang, lewat lagi baru nampak. Ah, itu baru masuk dalam ya. Sebelah kanan kita dari sini, dari simpang 125. Sebelah kiri kalau dari simpang 5. Oke. Jalannya setiap orang pengen diterima, tapi tidak semua orang yang tahu bagaimana syarat diterima amalan. Karena sayang sekali kita capek-capek beramal di dunia, rupanya tidak diterima. Ada dalilnya kan? Qul a'unabbiukum hal nunabbiukum aja ya. Hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala. Artinya, qul hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala. Ayat berapa? 104 atau 105 dulu. Al-Kahfi sana coba. Katakan Muhammad, ya, apakah Qul hal nunabbiukum, katakanlah apakah kami akan beritakan samamu. Ayat berapa? 104, 56? 103 lagi, Mas. Ya, 103, silakan. Qul hal nunabbiukum bil akhsarin. Nah, ini orang yang paling merugi dalam amal. Berarti amal apa ini? Amal sia-sia, enggak diterima. Apa dia? Ini dalil ini. Berarti enggak semua amalan itu diterima. Pakai syarat dong. Nggak sembarangan loh. Jadi orang sekarang merasa amalnya diterima semua nih. Jadi nggak belajar pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah nggak belajar. Ngapain belajar? Diterima aja. Padahal ada ayat 103 ya. Mau nggak kamu dikatakan, mau diberitakan nggak samamu? Mau nggak kami beritakan orang-orang yang merugi di dalam amalannya di dunia. Hal nunabbiukum bi akhsarina a'mala. Orang yang paling merugi di dalam amal itu jamak dari amalun tuh a'mal. A'mal artinya jamak dari amalun, amalani, a'malun. Ya kan? Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang sesat di dalam amalannya di dunia dia. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia dia beramal tapi sesat dan sia-sia. Orang-orang yang sia-sia, tidak diterima sia-sia belakang, ya, dibuang ke belakang, itu namanya sia-sia belaka ya. Di belakang aja ditaruh, enggak di depan. Amalan itu nanti dipersembahkan di depan Allah, ya. Nah, ini enggak diterima, dibuang. Kasihan ya. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun. Nah, ini yang ngeri ini. Ini yang kebanyakan manusia. Wa hum yahsabun dia. Dia mengira, mereka itu mengira yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwasanya mereka ini telah berbuat sebaiknya, yakin, pede banget dia. Annahum yuhsinun, telah berbuat sebaik-baik amal. Ngeri ya. Kira-kira aja dia, main kira-kira. Boleh main kira-kira? Kira-kira. Makanya kira-kira nggak laku di amalan salafi, nggak ada kira-kira. Annahum yuhsinun, merasa menganggap ini baik. Oh, ini baik. Masa ini aja kamu kayak mau jadi nabi kamu. Sekolah nabi kamu ini.
Semua dalil, Quran, sunnah, macam, waduh salah semua orang. Ini kan baik. Apa salahnya orang Islam mi'raj? Apa salahnya? Di mana salahnya? Apa rugimu? Kan itu banyak orang. Apa rugimu kalau kau mengamalkan ini? Apa rugimu? Gak tahu dia 103 Al-Kahfi ini. Gak bisa dikatakan orang beramal diterima. Anggapan baik ya. Anggapan baik itu nggak bisa. Pasti dong. Ilmu pasti, lebih pasti dari matematik. Matematik itu ilmu pasti katanya. Tapi dalam kehidupan dunia aja nggak pasti. Kenapa? Coba contohkan. 2 tambah 2 berapa? 1 tambah 1? 2. Kalau satu bebek jantan dengan satu bebek betina berapa? Berapa? Bisa 10, bisa 30. Gak bisa dipastikan. Satu Adam dengan satu Hawa berapa? Banyak jadinya kan? Jadi berkembang. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid. Wa ja'ala lakum nafsi wahida wa ja'ala surat An-Nisa ayat 1. Min nafsin wahida wa khalaqa minha. Ya. Allah jadikan dari jiwa yang satu, minha itu muzakkar, itu dari Adam. Ha itu kembali ke Adam itu. Biasanya ha itu manas ya. Kenapa kok jadi ha dia? Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang menciptakanmu dari jiwa yang satu. Kemudian diciptakan jiwa yang satu itu pasangannya. Kenapa ya? Ayo, masih bisa ya? Padahal yang dimaksud ha itu Nabi Adam tuh, nafsu wahid. Kok jadi ha dia? Berarti muannas buat Nabi Adam. Wa khalaqa minhu, bukan minhu ya. Kalau minhu dari Nabi Adam, dari laki-laki, wajar ya kok minha. Makanya Nabi Adam tuh muannas. Apa jawabanmu Yus? Apa kira-kira? Coba, 2 kepala nggak bisa menjawab nih, memecahkan ini. Kenapa kok wa khalaqa minha? Karena Ya ayuhan nas wa'budu, karena saya dari ibu. Nggak nyambung. Coba yang nyambung sedikit. Wa khalaqa minha zaujaha. Dari ha zaujaha, bukan wa khalaqa minhu zaujaha kan? Harusnya gitu ya. Tapi kok zaujaha khalaqa minha? Coba berpikir sejenak dulu. Angin dingin. Ayo. Karena nafsun. Nafsun itu banyak enggak? Nafsun itu terbagi-bagi, ada nafsun mutmainnah, nafsun amarah, nafsu lawamah, nafsu ini, nafsu kullu nafsin. Kan banyak nafsin, kullu nafsin. Banyak nafsin setiap kalau sesuatu yang terbagi 2, jangankan terbagi banyak, 1 miliar, 1 triliun. Terbagi 2 aja sudah muannas dia. Contoh, telinga kalau 2 jadi muannas hitungannya. Tangan gitulah jawabannya. Gampang kan? Jadi nafsun itu dikategorikan kelompok kata muannas. Karena dia banyak terbagi nanti nafsun itu. Gitu aja repot. Kata Gus Dur. Gitu aja repot. Ya, wa khalaqa minha zaujaha. Jadi apa tadi? Jadi jiwa manusia ini apa? Mereka merasa sebaik-baik. Jadi sangka-sangka tidak bisa. Dari mana asalnya tadi? Karena tadi ya, matematik dalam kehidupan tidak pasti juga itu dalam kehidupan. Ini lebih pasti pula dari matematik lagi. Kata-kata ini tidak bisa main kira-kira. Kira-kira itu berarti bukan ilmu. Ilmu itu apa yang dimaksud dengan ilmu kemarin masih ingat ya? Pembagian ilmu pun 7 macamnya.
Ilmu itu adalah idraku syai'in ala haqiqah. Nah ya, idrak pengetahuan tentang sesuatu terhadap hakikatnya yang sebenar. Idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti, jazim, ya. Sebuah pengetahuan yang pasti dia, tak bisa ragu sedikit pun. Itu baru ilmu. Dalam Islam itulah kelebihan salaf dari selain salaf, non salaf begitu tadi. Pasti itu. Kalau ada orang yang tidak pasti, tidak mungkin, itu berarti bukan orang salaf ini. Kalau ustaz kita sudah kena gambling, sudah kena gampar ya, tidak pasti. Kamu yang pasti sedikit. Jangan main kira-kira kau. Kau kira masih di awam dulu kita nih. Kita ada masuk salaf, udah maju dari yang lain ini. Jangan main kira-kira gitu. Itu sering kami bilang, kami jumpai kata-kata, jangan main kira-kira kau kira masih awam lagi kau ini. Kau kayak orang awam aja main kira-kira, boleh. Begitu. Jadi wahum yahsabun muhsin anggapan baik itu nggak ada dalam Islam. Itu satu. Ya, orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia, tapi dia menyangka dia orang yang paling terbaik. Contohnya siapa ini? Cocoknya ayat ini turun kepada siapa ini? Alubid, Khawarid paling yakin loh dalam amalan. Bahkan membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah jihad yang paling agung daripada jihad bersama Rasulullah. Kata siapa ini? Kata Abdurrahman bin Muljam. Ya, seorang penghafal Quran dia. Bodoh sekali. Sangat digandrungi oleh Umar bin Khattab dulu. Sangat dicinta, sangat dielukan, sangat difavoritkan ya. Diminta sama orang sebagai guru di daerah nggak mau. Jangan, itu andalanku di sini. Agar dia mengajar ini, agar itu. Sangat dielukan, tapi di zaman Ali bin Abi Thalib malah pembunuhnya, sangat sesat sekali. Tapi dia merasa benar dia. Pembunuh Utsman kayak gitu juga, pembunuh Ali kayak gitu juga, pembunuh Abu Umar bin Khattab yang enggak. Kenapa Umar bin Khattab? Siapa pembunuhnya? Siapa? Majusi, anak buahnya siapa? Mughirah. Ya, aku siapkan sebuah benda nanti, dibilangnya juga itu sesuatu yang kupersiapkan yang dikenang sampai kiamat. Hadiah untuk Umar. Apa dia? Belati beracun bermata dua. Berapa kali ditusuk? Sebanyak 6 kali. Ya. Nah, tapi kalau Majusi, Umar bin Khattab sangat bersyukur dia. Alhamdulillah. Ternyata yang membunuh saya adalah orang yang tidak pernah sujud. Orang Majusi mana sujud dia? Ya. Alhamdulillah bukan orang Muslim. Tapi mereka percaya kiamat juga. Siapa? Kenapa? Ini bukan ya karena dia kalah. Orang Majusi kan kalah sama Umar bin Khattab juga kan. Mungkin dia bilang lebih Iya. Sampai kiamat gitu. Iya, sampai nanti, entah sampai kiamat, entah sampai lama dikenang orang itu apa. Sampai nantilah. Pokoknya nggak pernah dilupakan. Orang Amirul Mukminin Khalifah dunia yang disegani, yang ditakuti, itu yang dia bunuh itu kan dikenang nanti kan. Akan dikenang sampai nanti lama gitu. Oh ya matilah, dibunuh juga lah dia. Tapi banyak juga orang yang mati sama dia. Ya, karena tidak cuma Umar bin Khattab, yang lain-lain pun kena kelibasnya. Karena beracun tadi itu. Gak bisa selamat orang kalau udah kena. Ya. Jadi itu pertama, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah kuperintah manusia ini kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan peribadahan. Mukhlishina lahuddin, bersih dari
ilah-ilah yang melatar belakangi peribadahan tadi. Tidak ada syirik sekutu. Kalau ada sekutu itu Allah buang semua. Ibadah dan orangnya dibuang. Karena Allah maha kaya terhadap ana aghna anisyirk. Ana aghna minasyuraka. Apa dalam hadis itu lihat tahu masih ingat? Ana aghna anisyuraka. Aku adalah zat yang maha kaya dari persekutuan, ya. Ya, sekutu-sekutu aku paling banyak. Malaikat berapa banyak itu? Sebagai pelaksana tugas-tugasku, itu malaikat aja sudah cukup itu menyelesaikan semua. Kasih makan, mengatur hujan, mencabut nyawa, memberi hidayah, petunjuk, menyampaikan wahyu, udah banyak sekutu. Belum lagi yang banyak ya bukan sekutu itu, hamba-hamba Allah yang bisa dikemanakan. Ibadun mukramun la yaqsunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Tidak pernah durhaka dengan perintah Allah, selalu melaksanakan, mengerjakan apa saja yang disuruh dan mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Begitu. Jadi tidak butuh lagi ngapain punya anak yang dianggap oleh Nasoro. Kalau mau ngambil anak, malaikat penggotong aras itu lebih besar-besar, itu lebih kuat-kuat. Malaikat Jibril 600 sayap. Ngapain kok Yesus, ya kan? Nabi Isa dijadikan anak, tidak mungkin lah. Aras Allah aja besar. Masih ingat berapa besarnya aras? Makhluk Allah yang belum besar apa? Aras. Bagaimana perbandingannya dengan kursi? Seperti apa? Seperti gelang yang dibuang di padang pasir yang paling luas. Ya, kursi dengan langit 7 lapis gimana perbandingan? Seperti itu juga. Kursi itu padang pasir yang luas, langit yang 7 lapis itu kayak gelang yang 7 dibuang. Itulah perbandingannya. Jadi berapa lah kira-kira ya? Langit yang 7 lapis dibanding dengan kursi ibarat gelang yang 7 dilempar ke gurun pasir yang lapang. Gurun sirkuit itu? Arasnya itu jadi apa perumpamaannya? Hah? Perumpamaan aras itu disamakan sama kursi. Enggak, maksudnya Langit dulu lah, langit yang paling kecil dari kursi. Mana yang besar, kursi Allah dengan langit yang 7 lapis? Kursi, ya kan? Diibaratkan langit yang 7 itu kayak gelang yang dibuang ke padang itulah kursi bandingin. Sekarang bandingan kursi dengan aras, kata Nabi. Ini Nabi yang bilang ke Nabi ya. Itu dalam tafsir daripada surat ayat kursi. Diizinkan aku menceritakan perbandingan langit dan kursi, kursi dan aras. Berapa? Ya seperti itu juga, seperti langit dan kursi. Ya, kursi itu gelang dibuang ke tengah lapang yang luas, ya, gurun Sahara, tempat pacu sirkuit Dakar Paris Dakar ya. Pernah dengar Paris Dakar? Balap-balap mobil di gurun Sahara. Sirkuit Paris Dakar. Ya. Begitu ya. Di gurun Sahara itu dibuang itu gelang. Itu ibarat gurun Sahara itu adalah aras, gelang itu kursi Allah. Nah, itulah besarnya aras Allah tadi. Bagaimana? Apalagi ayat yang berhubungan dengan diterimanya amal? Ada lagi yang surat Ali Imran. Ayat berapa tadi? Qul in kuntum tuhibbunallah. Ini ayat minah. Apa ayat minah itu artinya? Apa itu minah? Minah itu timbangan ujian
ya, acuan atau barometer. Apa barometer mencintai Allah ini? Standar, ukuran, ya, mi'yar, sama dengan mi'yar juga. Apa standar mencintai Allah? Baru betul cinta Allah itu bagaimana cara standarnya? Ikut sunnah, fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad, kalau benar-benar umatmu itu mencintai Allah sebenar-benar cinta tulen, cinta sejati, betul-betul cinta menurut aku, bukan menurut dia, bukan menurut cinta-cinta monyet, tapi cinta menurut aku, kata Allah. Kalau betul dia mencintai aku, apa syaratnya? Mereka harus ikut kamu. Fattabi'uni, hendaklah mengikut saya kamu. Bilanglah kayak gitu sama dia. Bilang sama umatmu, kalau benar dia cinta sama aku, ikuti saya. Fattabi'uni, bilang sama dia. Kamu yang ngomong sama dia. Nggak mungkin pula aku yang ngomong sama umatmu itu. Habis nanti dia. Apa contohnya? Surah apa itu kemarin? Kalau aku yang ngomong nanti, apa jadinya? Hancur berantakan. Coba tengok surah Al-A'raf 143 ada ya. Nabi Musa yang kuat sekali tinju mati orang ada. Nah, baru nengok cahaya Allah aja udah mati. Ini orang sufi hebat kali deh, ha? Pingsan. Ya, pingsan. Mati orang ditinju sekali oleh Nabi Musa, lebih hebat dari Tison enggak? Mana kuat dia? Si leher beton, bukan beton lagi baja, apa lagi bajanya? Enggak tahu lagi baja leher. Selir beton aja lama kau orang, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalah pula dia sama Holyfield ya. Nah, Holyfield mati juga dia sekali tahun 97 itu. Kami nengok sekali, jelek kali bentuknya. Sama siapa lagi? Douglas, 2 yang mengalahkan. Ya, Douglas sama Holyfield. Satu lagi ada? Enggak? Ada di akhir-akhirnya kayak ada. Ada juga ya? Iya, itu selir beton yang legendaris. Ya, yang tahu Douglas ya, Douglas sama Holyfield yang digigitnya telinganya ya. Ya. Kami tahu sekali jingkrak-jingkraknya. Tahun 97 kami masih tukang kunci. Tapi itu masuk Islam ya? Hari Ahad ya. 97 masuk Islamnya sekitar 95. Belum, sejak jadi penjara itulah. 95 atau 92. Oh iya 95 ya. Dia menggigit itu dari Islam dia. Iya, dari Islam. Iya, dari Islam dia. Makanya orang Kristen sangat antipati. Kemarin dulu aku suka dengan dia ini. Ini sejak dia masuk Islam apalagi menggigit telinga. Jadi tua-tua ini mau kambing masih cantik kan ya? Selera muda deh ya. Udah tua-tua gitu. Duitnya banyak. Banyak duitnya. Tinggi banyak. Banyak sekali apalagi menang terus. Banyak bayarannya. Berapa tahun enggak? Dari preman jalanan dia itu, ya. Jadi demikian. Ya. Fattabi'uni, kalau memang betul kamu mencintai Allah dengan cinta sejati yang sebenarnya, kamu ikuti Rasulullah. Ikuti saya, bilang sama dia. Kalau aku yang bilang enggak mungkin, karena dalam surat Al-A'raf 143 itu kalau salah ya. Ya, seandainya kata Nabi Musa, ya Allah, aku perlihatkanlah wajahmu. Kamu tidak akan bisa melihatku. Kalau kau mau lihat juga, ya, kau tengok aja itu gunung bukit itu, gunung itu. Kalau dia tetap di depanmu, ya, nggak berubah dia, itu berarti bisa kamu lihat aku. Tapi kalau hancur berantakan gunung itu, ya berarti kamu juga ikut berantakan lah. Gunung aja berantakan, apalagi kamu, ya kan? Tak kala Allah membuka hijabnya, ya, menampakkan ke gunung jadi hancur berantakan dan Nabi Musa pingsan, ya. Setelah siuman baru dia taubat. Aku tidak akan mau minta lagi, minta nampakkan lagi wajahmu ya Allah, tidak kuat aku nengok. Kalau gunung aja berantakan, apalagi aku ya. Untung Nabi Musa siuman lagi, makanya dia taubat. Inni tubtu ilaik wa ana awalul muslimin. Akulah yang pertama-tama berserah diri kepadamu.
Ya. Terus apa lagi? Ayat yang berhubungan itu adalah mihnah. Adalah acuan diterimanya amalan adalah mengikuti Nabi, fattabi'uni, mengikut Nabi, ikut sunnah. Wa ma atakumur rasul. Nah, ini ayat yang terakhir. Ayat yang paling terakhir apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Nah, ini apa saja yang dibawa Nabi ambil semua. Apapun modelnya ambil, jangan dibuang-buang. Ada macam-macam model takbir atau doa iftitah, ya ambil semua kalau dari Nabi. Apa yang dilarang tinggalin. Nah, itu aja. Cukup lah ya. Sudah 35 menit ini. Tambah lagi 5 menit sebelumnya. Oke ya, berarti ada 40 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Barakallahu fikum.